Perkenalkan, nama saya Immanuel Ricardo Kanamuru dari Prodi Perancangan Jalan Jembatan semester 3 kelas B. Saya akan presentasikan laporan ilmu ukur tanah 2 saya dengan metode pengukuran menggunakan alat total station dengan tujuan pengukuran yaitu poligon tertutup. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Pengukuran poligon sendiri dilakukan untuk menentukan letak titik di atas permukaan bumi serta posisi relatif dari titik lainnya terhadap suatu sistem koordinat tertentu yang dilakukan melalui pengukuran sudut dan jarak dan dihitung terhadap referensi koordinat tertentu. Selanjutnya, koordinat tersebut digunakan sebagai dasar untuk pemetaan topografi suatu daerah yang dilakukan pengukuran tersebut. Di bidang konstruksi bangunan, pasti kita sudah mengetahui bahwa ada banyak sekali peralatan di dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah total station yang penggunaannya adalah sebagai alat pengukuran dalam konstruksi bangunan. Pada pengukuran kali ini, alat yang digunakan adalah total station. Yang berikut adalah tujuan. Ada 5 tujuan. Yang pertama yaitu, mahasiswa dapat mengenal dan menggunakan alat total station dengan baik dan benar. Yang kedua, mahasiswa dapat melakukan praktikum poligon tertutup dengan baik dan benar. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengukur jarak serta sudut pada alat total station. Yang keempat, yaitu mahasiswa dapat mengolah data pengukuran dan pemetaan. Yang terakhir, yang kelima, mahasiswa dapat menggambar hasil pengukuran pada aplikasi Civil 3D. Berikut ada tinjauan pustaka. Poligon tertutup adalah kerangka dasar pengukuran yang membentuk poligon segi banyak yang menutup. Yang di sini yang dimaksud dengan segi ini menutup adalah mulai dari ketika kita mulai dari titik 1, kemudian ke titik kedua, dan seterusnya, kita akan kembali lagi ke titik 1 lagi, sehingga akan membentuk segi banyak. Fungsi dari kembali ke titik awal adalah digunakan untuk mengoreksi besaran sudut pada tiap segi banyak tersebut. Pada prinsipnya, yang perlu diingat adalah penentuan jumlah titik poligon. Disesuaikan dengan kondisi lapangan. Misalkan yang diukur lahan yang sangat luas, maka membutuhkan banyak titik poligon. Usahakan menggunakan sedikit titik poligon yang terpenting menutup. Banyak titik poligon, maka tingkat kesalahan sudut semakin besar. Yang berikut ada alat dan bahan. Yang pertama ada alat tripod atau statif. Ya, untuk fungsi sendirinya dari tripod atau statif merupakan tempat dudukan alat dan untuk menstabilkan alat total station dan prisma poligon. Alat ini mempunyai 3 kaki yang sama panjang dan bisa dirubah ukuran ketinggiannya. Ada juga total station, fungsinya untuk membaca jarak serta kemiringan sudut dari titik alat ke suatu titik tertentu. Ada GPS, margin, berfungsi untuk mengambil titik koordinat. Ada juga pole atau stick yang adalah alat bahan aluminium berfungsi sebagai penyangga prisma reflektor dalam pengukuran. Alat ini sangat membantu dalam pengukuran karena tinggi rendahnya dapat diatur pada pengukuran jika terhalang sesuatu maka stick dapat ditinggikan. Namun pada saat kondisi biasa, maka ketinggian stick normal adalah berada pada 1600 cm. Ada juga prisma reflektor atau target berfungsi sebagai pengukuran detail total station, biasanya dipasang dengan stick atau pole. Ada prisma poligon yang berfungsi sebagai target total station dalam pengukuran untuk menentukan sudut dan jarak poligon dari satu titik ke titik lainnya. Alat ini didirikan dengan bantuan kaki statif. Ada pita ukur untuk mengukur jarak berlangsung pada pengukuran. Ada juga meter tangan berfungsi untuk mengukur tinggi alat. Ada juga payung yang digunakan untuk melindungi total station dari sinar matahari langsung maupun hujan karena lensa teropong pada
pesawat sangat peka terhadap sinar matahari. Ya, ada juga kompas yang fungsi untuk menentukan arah dari mata angin dan penunjuk arah, terutama utara dan selatan. Dalam pengukuran lebih sering mencari arah utara. Ada paku payung digunakan untuk menandakan titik as total station. Ada pilox berfungsi untuk memberi tanda pada titik ukur atau titik bantu. Ada juga alat tulis untuk mencatat hasil dari pengukuran. Berikut adalah langkah-langkah praktikum. Yang pertama, kita meminjam alat terlebih dahulu di dalam lab, lalu kita survei lokasi untuk membuat sketsa dan menentukan titik, lalu kita dirikan alat di titik P atau P1, centering, masukkan nifo, ukur tinggi alat, dan juga dirikan reflektor centering, masukkan nifo dan ukur tinggi alat. Lalu mencari koordinat di titik P1 menggunakan GPS, lalu cari arah utara menggunakan kompas, nyalakan alat, dan kita null set 2 kali. Langkah selanjutnya membuat file dengan tekan tombol menu, kita pilih data atau F3, lalu kita enter, lalu pilih job enter, job selection untuk memilih job yang ingin kita dipakai, lalu samakan job selection dan core job dengan cara menekan list atau F3. Jika sudah sama, kita klik OK pada F4, lalu kita pilih job deletion untuk menghapus job. Setelah dipilih OBS atau F1, tekan null set 2 kali, dan tekan fonts jika ingin berpindah halaman. Lalu kita bidik KPK dan catat HAR, lalu kita pilih topo atau F3, lalu kita pilih occupy dan tekan enter. Lanjut, kita input koordinat YXZ yang kita dapat dari GPS sebelumnya, lalu input nama titik, tinggi alat, kode, nama operator, cuaca, angin, dan suhu, lalu kita tekan OK pada F4, lalu kita tekan escape untuk kembali ke menu awal. Lalu kita pilih BS atau backside data, tekan enter, angle, lalu kita enter, angle untuk P1 dan koordinat untuk P2 dan seterusnya. Input data HAR yang tadi lalu kita tekan rect atau F1, lalu kita mengganti nama titik. Untuk input FS dan SS di sini kita sama dengan BS atau backside. Lalu kita klik angka 3 untuk memilih FS atau SS untuk mencari poligon dan detail. Pada keterangan poligon, masukkan poin, ada P kode, dan juga ada RHT atau tinggi prisma poligon pada titik P2. Lalu kita klik enter atau F4. Kita klik Alt atau F4, lalu arahkan alat ke prisma poligon. Jika pada saat membidik sudah tepat berada di tengah-tengah, kita klik set atau F4 saat data sudah terekam. Kita pilih yes pada F4 untuk memastikan data. Kita masukkan keterangan detail pada poin dan juga P kode dan juga RHT atau tinggi prisma reflektor. Lalu klik enter pada F4. Lalu kita klik Alt F4 dan arahkan alat ke prisma reflektor. Jika sudah saat membidik sudah tepat berada di tengah-tengah, kita tinggal klik F4 lagi saat data sudah terekam. Kita pilih yes F4 untuk memastikan data. Oke, baik, sekarang kita masuk ke langkah perhitungan. Yang pertama, kita sudah masukkan data ini yang dari lapangan ke dalam file Excel. Lalu kita membuat file PENZD, lalu kita copy, lalu di sini kita
Lalu kendala dan masalah yang didapat pada saat praktek ada dua. Yang pertamanya adanya kendaraan dan pohon-pohon yang menghalangi surveyor untuk membidik sasaran, dan juga ada kondisi cuaca yang tidak menentu di pergantian musim. Kadang-kadang ketika kita sedang mengukur, sebelumnya belum ada kendaraan di situ, tiba-tiba nanti sudah muncul ketika kita mau pindah pindah contohnya pertama kita bidik ke arah lain, tiba-tiba kita mau pindah bidikan ke arah yang satu lagi, kaget saja sudah ada kendaraan di situ. Begitu juga dengan cuaca, karena cuaca kan kita tidak bisa prediksi. Jadi kesimpulan dan saran menurut saya, yang pertama kesimpulan, kita mahasiswa dapat mengetahui tentang bagaimana mengoperasikan dan langsung mempraktikkan alat total station di lapangan. Dan juga mahasiswa juga dapat mengukur jarak dan sudut atau horizontal dan vertikal secara otomatis. Yang ketiga, mahasiswa juga dapat mengetahui titik-titik poligon tertutup, serta juga dapat menggambar di Civil 3D atau PK Civil 3D sesuai data pengukuran yang kita ambil di lapangan. Dan juga saran menurut saya yaitu selalu utamakan kekompakan dalam kelompok, dalam dan juga dalam melakukan sebuah pekerjaan praktek harus saling bantu dan membantu. Soalnya yang saya alami kebanyakan ini dalam kelompok itu separuh yang kerja, ada separuh yang lain itu tidak kerja atau kayak cuman duduk-duduk atau jalan pergi ke kantin atau kemana gitu. Oke, baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.